Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini bisa bertemu lagi dengan santri RK Al-Wafi. Setelah seminggu kemarin kita apel juga ya, insya Allah setiap Senin pagi ada apel juga secara virtual ya, kita di sini alhamdulillah meskipun secara fisik berjauhan ya, tapi insya Allah dengan teknologi ini kita bisa saling berdekatan gitu ya, insya Allah. Baik, salawat dan salam kita limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in juga kita sebagai umatnya yang berusaha meneladani beliau dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, gitu ya. Baiklah teman-teman sekalian, di pekan kemarin sudah diumumkan ya kalau ada program tambahan di periode yang sekarang yaitu puasa Daud sama Qiyamul Lail. Gimana nih, puasa Daudnya udah berjalan belum? Alhamdulillah, Masya Allah. Udah berjalan ya. Qiyamul Lailnya gimana? Berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik. Qiyamul Lailnya berjamaah atau ini masing-masing? Masing-masing. Berapa biasanya Qiyamul Lail, berapa juz Qiyamul Lailnya? Di akhir-akhir waktu ya. 1 juz, 2 juz. 2 halaman. Oh, di akhir-akhir mepet subuh ya? Atau lagi witir, atau lagi sholat witir, adzan subuh gitu ya? Maybe. Last minute ya, alhamdulillah ala kulli hal. Baiklah adik-adik sekalian, santri RK Al-Wafi dan ustadzah sekalian yang ada di sini, insya Allah pagi hari ini bukan menyampaikan materi ya, ini kita berbagi sedikit inspirasi gitu ya. Ini ada kisah salah satu sahabat Rasulullah, namanya ini Huzaifah. Mungkin di sini teman-teman di sini ada yang pernah mendengar kisahnya ya. Jadi kisah ini terjadi ketika perang Badar ya, kalau nggak salah. Perang Badar. Jadi ketika itu terjadi perang Badar. Nah, kaum muslimin ini harus menginap berhari-hari gitu ya, karena waktu perangnya lama gitu ya. Nah, ketika menginap ini dan terjadi badai pasir ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke Timur Tengah ya, kalau jadi badai pasir itu memang ya dingin banget juga, dingin dan ya pokoknya kalau belum pernah emang tidak terbayang mungkin ya, itu kan jadi ketutup gitu, warnanya juga jadi berubah gitu ya, badai pasir. Nah, ketika pasukan Rasulullah muslimin menginap gitu ya di tenda itu, nah terjadi itu badai pasir dan itu dingin banget gitu ya, bahkan sebagian tenda-tenda itu sudah mulai roboh gitu ya. Nah, di tengah dinginnya badai pasir itu, Rasulullah itu membangunkan sahabat semuanya gitu, membangun para sahabat gitu ya. Nah, terus Rasulullah itu memerintahkan satu tugas gitu ya. Siapa yang mau ke tendanya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini waktu itu belum masuk Islam ya, masih ada di golongan Quraisy gitu ya, kafir Quraisy gitu ya. Siapa yang bersedia masuk ke tendanya Abu Sufyan? Coba teman-teman bayangin, itu tuh lagi dingin, terus itu lagi kondisi perang gitu ya. Nah, tapi di sini Rasulullah nyuruhnya tuh ke tenda Abu Sufyan dan harus pulang dalam keadaan selamat gitu ya. Kalau di sini dikatakan kalau misalkan perintah Rasulullah itu harus ke tenda Abu Sufyan atau ke tendanya orang kafir gitu ya, dan syahid di sana itu jauh lebih ringan gitu ya, ketimbang harus balik lagi gitu ya. Jadi perintahnya itu harus pulang lagi ke pasukan kaum muslimin dengan keadaan yang selamat gitu ya. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan itu, nggak ada tuh nggak ada sahabat yang mau diem gitu, semuanya tuh diem. Siapa yang mau mengerjakan tugas ini gitu ya? Pergi ke tendanya orang-orang kafir, ngecek keadaan mereka gitu ya, dan harus kembali lagi ke tendanya orang mukmin dengan keadaan yang selamat gitu ya. Nah, nggak ada yang mau gitu ya. Bayangkan itu sekelas sahabat, nggak ada yang mau. Terus tawaran yang kedua kata Rasulullah,
Yang mau melaksanakan tugas ini maka akan menjadi tetanggaku di surga. Nah, ini kira-kira lebih menggiurkan lagi nggak ininya? Tawaran-tawarannya ya. Ini lebih menggiurkan. Bayangkan aja jadi tetangganya Rasulullah. Udah pasti kita masuk surga kalau udah jadi tetangganya ya. Gak mungkin kita bertetangga di surga sama neraka kan terlalu jauh gitu ya. Nah, ini Rasulullah udah nawarin yang kedua ini gitu ya, nanti jadi tetanggaku di surga. Itu nggak ada yang mau juga gitu ya. Itu saking kondisi saya itu memang mencekam gitu ya, dingin-dingin, boro-boro mau pergi ke tenda musuh gitu ya. Kita pengennya di tenda sendiri dan tidur gitu ya. Nah, karena nggak ada yang nyaut gitu ya, nggak ada yang mau melaksanakan tugas itu, maka Rasulullah menyebutkan satu nama. Nah, Rasulullah itu saat itu menyebutkan nama Huzaifah. Di mana Huzaifah gitu ya. Nah, kira-kira gimana saat itu perasaan Huzaifah coba? Yang pertama itu antara ketakutan, kaget sama bangga gitu ya. Takut karena emang, duh gimana nih, nggak mau gitu ya. Terus kaget juga, loh kok nama saya yang dipanggil gitu ya kan. Terus ya bangga juga gitu ya. Bangga karena ini tuh tugas mulia gitu ya. Di saat semua sahabat tuh nggak ada yang mau, Rasulullah mempercayakan itu pada Huzaifah gitu ya. Nah akhirnya karena nama Huzaifah ini udah disebut sama Rasulullah ya, ya samina wa ta'na gitu ya. Huzaifah ini langsung mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka akhirnya Huzaifah ini pergi ke tendanya musuh gitu ya. Dan itu kayak mengendap-endap gitu di tengah kondisi badai pasir yang sangat dingin banget gitu ya. Nah, ketika sampai di sana, ternyata di sana itu di tenda orang kafir itu Abu Sofyan tuh lagi ini juga lagi rapat juga gitu ya, menceritakan keadaannya yang udah tendanya porak-poranda, persediaan makanannya sudah habis gitu ya. Nah, terus kan kayak duduknya tuh mungkin melingkar seperti itu ya. Terus kata Abu Sufyan kepada tentaranya tuh, sekarang coba pegang tangan teman kalian yang ada di sisi-sisi kalian gitu ya. Main kan Huzaifah kan nyamar ya. Wah, gimana nih kata Huzaifah nanti ketahuan. Dan disuruh nanya nama orang yang ada di samping kalian gitu ya. Nah, Huzaifah ini langsung gercep gitu ya. Jadi Huzaifah ini jangan sampai ditanya duluan gitu ya. Jadi dia nanya duluan ke teman yang ada di sebelahnya gitu ya. Nah, dan alhamdulillahnya di sini dikatakan nggak ada pertanyaan balik gitu. Jadi di situ Huzaifah tuh selamat gitu, nggak ketahuan kalau beliau itu sebagai penyusup gitu ya. Nah, setelah ada apa perkumpulan itu gitu ya, ya orang-orang si Pak musuhnya ini kafir Quraisy ini udah bubar lah mereka gitu ya. Tadi itu kayak mereka syuro gitu ya. Nah, saat itu jarak apa ya, Huzaifah sama Abu Sufyan tuh dekat banget gitu. Dekat banget gitu. Bahkan di situ Huzaifah itu bisa membunuh Abu Sufyan gitu ya, dengan jarak yang sangat dekat gitu ya. Kalau dibunuh tuh bakalan mati nih Abu Sufyan gitu ya. Sebenarnya Huzaifah itu pengen banget membunuh Abu Sufyan gitu. Karena saat itu memang itu kan petinggi-petingginya Quraisy gitu ya. Jadi kalau dia dibunuh gitu ya, ya sebenarnya pasukan itu bisa kocar-kacir gitu ya, karena petingginya tuh udah nggak ada gitu ya. Jadi hasrat untuk membunuh itu tinggi banget sebenarnya Huzaifah itu ya. Karena mikirnya, wah pasti ini ganjarannya tinggi banget nih gitu ya, membunuh pimpinannya kafir Quraisy gitu ya. Terus Huzaifah akan, ya dikenal gitu kan, jadi terkenal gitu karena bisa membunuh Abu Sofyan gitu ya. Tapi Rasulullah tuh ingat Huzaifah tuh ingat gitu bahwa perintah Rasulullah itu jangan sampai nggak menyuruh membunuh Abu Sofyan ya, cuma ngeliatin aja kondisi orang kafir tuh kayak gimana, nanti balik lagi gitu ya. Maka ditahanlah perasaan-perasaan itu, meskipun itu perasaan yang sangat menggebu gitu ya, keinginan yang sangat kuat oleh Huzaifah, dan akhirnya Huzaifah itu pulang kembali ke campnya orang-orang mukmin gitu ya, dan mengabarkan kondisi-kondisi musuh di sana kepada Rasulullah gitu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Huzaifah ya, yang relate sama kehidupan teman-teman di asrama mungkin, dan kita sebagai penghafal Quran gitu ya. Tadi kita bisa melihat bahwa Huzaifah ini taat tapi dalam kondisi yang sulit gitu. Ingat, kalau kita dalam kondisi yang baik gitu ya, kondisi yang mudah dan kita disuruh taat itu jauh lebih mudah gitu. Ini tuh kondisinya sulit gitu ya. Mungkin kalau kondisinya malamnya terang benderang, ada bulan, bintang gitu ya, disuruh menyusup tuh enak-enak aja gitu ya. Karena itu kan kondisinya enak gitu ya. Bukan kondisi yang sulit gitu ya. Ini kita harus taat di tengah kondisi yang sulit gitu. Itu sulit banget, ketaatannya sulit banget gitu ya. Tapi Masya Allah Huzaifah tuh bisa meredam itu gitu loh. Bisa taat dalam kondisi yang sulit. Terus yang kedua tadi tentang keinginan beliau ya, ingin membunuh Abu Sofyan gitu. Tapi ingat bahwa perintahnya itu bukan membunuh gitu ya. Nah itu juga sebuah taat dalam kondisi kita punya keinginan juga gitu, tapi kita harus taat juga pada seorang pemimpin atau pada guru kita. Nah mungkin ini ke teman-teman yang di Al-Wafi gitu ya. Yang pertama tadi bahwa
taat pada kondisi yang sulit gitu ya. Mungkin kayak Huzaifah nih tadi ya, ketika teman-teman misalkan sekarang tinggal di RQ Al-Wafi gitu ya, itu juga kan sebenarnya bukan karena kita gitu ya, itu karena pilihan Allah gitu ya, Allah yang sudah memilih kita gitu ya. Ya lewat ikhtiar-ikhtiar kita dan tentu mungkin doa teman-teman, doa orang tua di rumah gitu. Sampai akhirnya Allah memilih kita untuk tinggal di RQ Al-Wafi, menghafal gitu ya, dan dipilih Allah menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang berikan kesempatan gitu ya untuk bisa menghafal Quran gitu. Maka apa yang dilakukan Huzaifah pada saat itu? Iya dia Huzaifah ini mentaati pilihan itu gitu ya. Ketika kita sudah dipilih Allah gitu ya untuk mengemban amanah itu gitu ya, maka tidak ada kata lain gitu ya, ya kita harus taat pada apapun yang sudah diperintahkan gitu ya. Mungkin di situ kan perintahnya ada qiyamul lail, itu kan juga berat gitu ya, kita masih ngantuk gitu ya, harus bangun, apalagi kalau dingin harus bangun juga, mengurangi jatah tidur kita gitu. Ya tapi karena kita sudah dipilih gitu ya, nah kita harus taat pada pilihan-pilihan itu gitu ya. Jadi meskipun berat, tapi kita harus taat gitu ya, karena kita sudah dipilih gitu ya oleh Allah gitu ya. Terus tadi yang kedua mungkin tentang kadang kita juga punya keinginan ya seperti Huzaifah tadi ya pengennya ngebunuh ini nih Abu Sufyan gitu ya. Kadang kita juga punya keinginan misalkan saya tuh pengennya ngapalinnya cepet gitu ya. Pengennya tuh saya tuh 6 bulan tuh 30 juz gitu ya. Tapi pas sudah di asrama kok kata Ustazah tuh kamu harus tahsin dulu misalkan tahsinnya tuh sampai lama 3 bulan harus bagus dulu bacaannya gitu ya. Terus ketika setoran hariannya, sebenarnya saya pengennya setoran hariannya tuh 5 halaman gitu. Saya bisa kok 5 halaman gitu. Tapi kok sama ustazahnya disuruhnya 2 halaman ya gitu. Kan kita punya keinginan-keinginan ya, tapi ustazah juga tuh punya apa ya? Ya ustazahnya juga punya planning gitulah buat kita gitu ya. Nah, terus atau kita sebenarnya pengen ziyadah terus gitu kan karena pengen cepet hatam gitu. Tapi kata ustazahnya gimana? Udah kamu misalkan jangan dulu ziyadah ya, kamu murojahin dulu yang ini sampai lancar gitu ya. Nah, kita tuh harus bisa taat pada kondisi seperti itu juga gitu ya. Kita punya keinginan gitu ya, tapi ustazah juga punya keinginan juga gitu ya, atau punya planning-planning yang lain untuk kita gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita di situ tuh bisa menerima gitu ya, apa ya, keinginan-keinginan ustazah gitu ya, dan meredam keinginan-keinginan kita seperti apa yang dilakukan oleh Huzaifah tadi ya. Jadi kita harus taat gitu ya pada kondisi yang sulit sekalipun kita harus bisa taat gitu ya. Nah teman-teman di RQ Al-Wafi juga mudah-mudahan bisa seperti itu gitu ya. Pada saat kondisi sulit gitu ya kita harus bisa taat gitu ya karena kita sudah memilih tadi ya. Mungkin ya ada perasaan bangga gitu ya. Alhamdulillah kan tadi kayak Huzaifah juga ada perasaan bangga ya. Dipilih gitu kan sebagai dipilih menjadi bagian dari keluarganya Allah, terus juga ada perasaan takut gitu, pasti teman-teman juga takut gimana nih kalau nggak tercapai dan lain sebagainya gitu ya, pengen pulang nanti nggak kerasan gitu, mungkin ada juga perasaan seperti itu, ada perasaan kaget juga ya, maksud kita kaget juga, kenapa ya saya yang dipilih sama Allah buat ngapalin gitu, padahal di antara banyak teman-teman yang lain kok saya yang dipilih gitu ya, perasaan itu pasti akan muncul gitu pada diri teman-teman gitu ya. Nah ya, tapi kita harus mengambil pelajaran dari Huzaifah tadi gitu ya. Sesulit apapun kita mesti taat sama peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh RQ Al-Wafi dan ustazah-ustazah sekalian yang ada di sana gitu ya. Jadi harus taat meskipun sulit gitu ya. Mungkin itu aja apa ya pesan dari saya di Senin pagi hari ini, semoga bisa menambah semangat teman-teman lagi selama sepekan ke depan gitu ya untuk bisa mentaati gitu ya, taat dalam keadaan sulit sekalipun gitu ya. Mungkin itu dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada serba-serbi, Ustazah? Mungkin dari santri-santri ya, bisa menyampaikan laporan misalnya capaian pada pekan ini, yang itu apakah ada kendala atau enggak gitu. Masing-masing mungkin bisa sekitar 2-3 menit. Masing-masing. Apa? Sampaikan Target hafalan dapat hafalan berapa, apakah meningkat gitu, terus semenjak upacara kemarin, ibadah yaumiyahnya bagaimana gitu.
Hmm, Sebutin nama ya. hafalannya. Ada yang belum hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Asya Nabila Matia. Seminggu kemarin target hafalan lumayan meningkat. Ya nggak sih? Gak tahu. Iya apa aja Kak? Itu yang ditanya Kak Rida kan. Apalagi Kak? Sudah amalan sudah. Amalan Yaumi, puasa Daud. Nih, Itu puasa Daud. puasa Daudnya lancar, Al-Baqarah lancar, ada dibaca, ada dijalanin. Terus Ada terasa perubahan nggak Nabila? lumayan badannya lumayan ringan. Habis puasa Daud jadi ringan. Karena kurang makan jadi ringan. Lumayan ringan. Ringan nih gimana nih? Iya, nggak terlalu ngantuk kali dong Kak. Karena nggak banyak makan jadinya. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Barakallah Nabila. Sudah selesai. Pertahankan Ya, ya. Ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Salsabila Amatur Rahman. Alhamdulillah sepekan ini udah lancar, udah lebih baik. Ibadahnya juga udah bertambah, sudah meningkat. Berarti ada nggak? Alhamdulillah. Udah baca amalan- Al-Baqarah. Alhamdulillah. Apa saja? Perubahannya gimana? Sama kayak Nabila tadi, badannya lebih ringan juga. Lebih fokus aja karena nggak banyak makan lagi. Jadi lebih banyak waktunya. Alhamdulillah. Barakallah ya. Barakallah Fik. Iya saja. Lanjutkan. Kamu apa lagi? Berusaha seling loh. Semuanya juga. Mau ngikutlah sekarang lagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puasa Daudnya lancar, amalan Yauminya juga terjalanin. Oh, aman. Terus hafalannya ada meningkat. Alhamdulillah. Bisa tartil lagi ya. Oke Kak. Oke Saza. Sebutin namanya lagi. Ada yang mungkin sudah semi atau sudah yang lain belum hafal juga. Apa Saza? Namanya. Oh. Nama Gina Roratul Jannah. Nih, sudah semi ini namanya Gina. Oke, baik Gina. Salam kenal Gina. Ya Saza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-gantian aja sakit. Perkenalkan nama Ana Aisyah Kautsar Ilmi. Perubahannya alhamdulillah puasa Daudnya lancar. Tuh. Ya lancar ya. Apa lagi? Al-Baqarahnya gimana? Udah manjur belum? Udah baca Al-Baqarah belum? Seminggu kemarin berapa kali? Udah baca tapi belum selesai Oh, saya. belum selesai. Ya, nggak apa-apa. Hafalannya gimana? Nambah nggak Aisyah? Baru selesai tasmi. Udah. Oh, alhamdulillah. Barakallah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Nafiza Imara. Baru ya? Kak baru lihat Iya, santri mukim atau santri harian? 1 bulan di sini saja. Oh ya. Oke. Gimana selama di RQ Al-Wafi, Mesya? Hafalannya alhamdulillah meningkat. Puasa Daudnya kemarin sama sekarang nggak puasa karena sakit perut, mah. Oh, Jadi dia kena mah puasa Daud. justru kadang nih kalau sudah boleh sharing ya, penyakit mah itu kadang disembuhkan dengan puasa. Nanti boleh latihan dulu. Apa namanya, Mesya kalau mau latihan Senin Kamis atau mau gimana ya, puasa Daud ya. Insya Allah. Mesya berapa umurnya? Masih sekolah kah? 12 Februari tanggal 20 besok 12. Oh ya, Masya Allah. Boleh lanjut. Berarti nanti Masya juga coba latihan ya? Baca Al-Baqarah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Hilmi Fatih Arini. Baru mukim seminggu nih, Zah. Oh ya. Siapa namanya? Hilmi panggilannya? Ami, Zah. Oh, Ami. Apa aja coba agenda santri RQ yang udah Ami coba ikutin? Baru minggu nih, soalnya minggu kemarin itu Zah, nggak sholat, Zah. Oh ya. Oke. Semangat ya. Tadi Iya. nyoba yang sudah sini juga. Puasa Daud sama baca Al-Baqarah ya. Dan tahajudnya. Ya, Zah. Ami, berarti apakah per bulan juga atau selanjutnya tuh terus menerus? Terus, Zah. Oh ya. Welcome dan ahlan. Zah. Di sini kumpulan orang yang udah sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Diva Khairunisa. Puasa Daud semalam sakit lah, jadi kurang apa dah puasa Daudnya. Sakit apa? Waktu itu demam tuh perut. Kalau misalnya ada madu, coba minum madu ya. Suplemennya ya. Iya dah. Yang amalannya gimana, Diva? Al-Baqarah dan lain-lainnya. Al-Baqarahnya ada dah. Oh, ada, alhamdulillah. Hafalannya gimana? Hafalan nambah sedikit dah. Karena sakit dah. Iya. Doa ya, semoga Allah sehatkan. Insya Allah penghafal itu pada sehat semua. Amin. Oke, barakallah fiik Ya. bisa. Ya dah. Dan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Zah, nama Ana Tasyawatul Azizah, bisa dipanggil Tasya. Untuk amalan yaumi, alhamdulillah lancar. Puasa Daud sama Al-Baqarah, alhamdulillah. Untuk setoran, Qiyamul Lailnya juga alhamdulillah. Kalau untuk setorannya, alhamdulillah juga meningkat dari yang sebelumnya. Ada perubahan nggak terasa, Tasya, kalau habis setelah puasa sama baca Al-Baqarah? Ada Zah, agak lebih ringan gitu. Maksudnya itu
pikiran agak lebih ya ringan. Terus kalau untuk bangun mulai itu juga nggak terlalu susah gitu, emang cepet gitu dari sebelumnya. Alhamdulillah. Barakallah ya, pertahankan ya. Badannya berarti juga agak lebih enak kan, dulu Tasya juga termasuk yang sering kurang sehat ya? Iya. Terus sakit alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah fik Tasya. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aisyah Nahda. Nama Aisyah Nahdaullah. Aisyah kemana mukanya nggak kelihatan? Goyang-goyang, nah gitu. Aku kan mesti tahsin kan Kak, jadi tahsinnya lumayan lah. Udah makin lumayan. Udah berapa kali khatam Aisyah? Khatam Al-Quran. Ada mayan-mayan. Mayan aja. Iya, berarti dimaksimalkan juga khatam Qurannya ya. Biar insya Allah lebih cepat. Soalnya itu bagus saja kalau memang kita menghatamkan Al-Quran dulu, biar nanti lebih terbiasa menghafal Qurannya insya Allah. Ya Kak. Barakallah Aisyah. Ya, boleh kembalikan kepada Ustazah Wafi. Masih ada Ustazah? Cukup. Kalau dari gambarannya gimana Ustazah Wafi? Ustazah Wafinya gimana? Baik-baik saja. Mau di depan santri, C. Atau di belakang santri? Nah, apa? Berarti itu dulu ya, dikembalikan ke Ustazah Apil ya. Itu santai-santai tadi yang telah itu sudah Sumiati. Semangat ya. Berarti tutup aja lagi Ustazah. Iya. Pembacaan doa dari siapa? Dari Ustazah email kalau boleh. Pembacaan doa dari Ustazah email kepada Ustazah dipersilakan. Begitu aja ya, Zah? Ya. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Email dokumentasi ya. Gimana santrinya, gimana nih? Ini dokumentasi dulu santrinya, mungkin diinin dulu, kelihatan wajah semuanya, berbaris lurus segitu aja. Ustazah Wafi. Ya. Ini santrinya kelihatan mungkin nggak? Kurang yang belakang tuh agak maju dikit. Rapatin. Iya, rapatin aja. Umi pai. Batu mi. Nggak tahu.
Yuk, kelihatan nggak? Udah pas belum? Ada yang kelihatan? Yang di belakang mungkin bisa kayak lututnya, stand di lutut. Lututnya ditinggi. Bukan lututnya ditinggiin. Posisi duduknya itu setengah ya. Kita masuk YouTube ya. Ya. Oke, 1, 2. Aisyah nggak kelihatan tuh. Siapa satu lagi yang kelihatan? Yang paling belakang ya. Mendekat aja. Atau kayak agak berdiri nggak apa, berdiri aja nggak apa. Nah, gitu tuh enak tuh liatnya tuh. Ya, Ami kelihatan nggak? Hitam tuh siapa tuh? Diva. Ami. Nah, gitu tuh. Ya Allah, baru muncul kepala-kepala. Sudah Wafinya nggak kelihatan? Ya, sudah Wafinya megangin HP soalnya. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Udah, Ustazah? Dah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, upacara santri RK Al-Wafi Senin 11 Januari 2021 selesai. Barisan dibubarkan. Gerak. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Seru banget sama Ustazah Suminya. Nanti nggak usah hormat lah, aku jadi awkward tadi. Aku bingung. Nggak usah ada hormat cuma Rifdah doang ya. Iya makanya ngapain hormat ke siapa coba coba? Rifdah juga gini. Maksudnya mau hormat ke siapa? Aku jadi lah gimana ini? Kayaknya ini aja dihilangin bagian hormatnya.